Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnanisa, saya dari program studi pendidikan biologi semester 3 dan saya merupakan mahasiswi STKIP PGRI Banjarmasin. Ciri-ciri tumbuhan berbiji. Spermatopita adalah tumbuhan berpembuluh yang bereproduksi secara generatif dengan menghasilkan biji. Spermatopita memiliki akar, batang, dan daun sejati. Spermatopita batangnya ada yang memiliki kambium dan ada pula yang tidak memiliki kambium. Akarnya dapat berupa serabut atau tunggang. Daunnya berbentuk dan ukuran yang bervariasi, namun tulang daun berbentuk lurus, menyirip atau menjari. Sedangkan lumut belum mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Dan paku, akar, batang, dan daunnya tidak sekompleks tumbuhan berbiji dan batangnya hanya berupa rizoma. Spermatopita memiliki pembuluh angkut, sedangkan lumut tidak. Spermatopita memiliki alat perkembangbiakan generatif berupa strobilus atau bunga. Strobilus dimiliki oleh Gymnospermae adalah biji terbuka, sedangkan bunga dimiliki oleh Angiospermae, biji tertutup. Gymnospermae. Penjelasan tentang Gymnospermae. Ciri-ciri Gymnospermae adalah berakar tunggang, mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Daunnya sempit, tebal, dan kaku. Tulang daun tidak beraneka ragam atau tidak bervariasi. Bakal biji tidak dilindungi oleh daun buah. Bakal tumbuh dan terletak di megasporopil atau oparium. Megasporopil berupa sisik mendukung bakal biji yang terkumpul dalam bentuk strobilus, berkayu. Sporopil jantan dan betina secara terpisah. Tidak mempunyai bunga sejati, tidak memiliki mahkota bunga. Bakal biji berada di luar sehingga tidak dapat dilindungi daun buah. Tumbuhan heterospora, yaitu dapat menghasilkan dua jenis spora. Klasifikasi Gymnospermae. Yang pertama terdapat Cisadinae. Yang kedua Coniferinae dan Coniferae. Yang ketiga adalah Genitinae, dan yang terakhir adalah Gingoinae. Cisadinae. Ciri-ciri Cisadinae adalah habitusnya menyerupai palma seperti kelapa sawit. Berkayu. Batang berkayu, terdapat penebalan sekunder kadang-kadang disebabkan oleh beberapa kambium yang berbentuk lingkaran. Tumbuhan tumbuh ke atas, tidak atau sedikit bercabang. Daun majemuk, pertulangan daun sejajar, daun lebar menyirip ganda dua. Roset batang seperti berulang tersebar dengan sisik berisi getah. Ujung daun mudah bercabang, tersusun sebagai tajuk di pucuk pohon. Bunga, terminal atau lateral, besar berkelamin tunggal dan telanjang. Bunga jantan berbentuk kerucut, benang sari banyak menjari ke arah dorsal atau melebar dan meruncing bagian ujung dengan banyak trakea. Bunga betina banyak terbuka, bagian bawah melebar dan di bagian ujung berbentuk perisai dengan 2-8 bakal biji lateral. Biji besar dengan katiledon 2 terdapat pada bunga betina. Dan akarnya adalah serabut. Contoh dari famili Cisadinae adalah Zamiaceae dan Cicadaceae. Zamiaceae contohnya adalah Zamia purpuracea dan Cicadaceae adalah pakis saji atau kikas rumpi. Coniferae. Ciri-ciri Coniferae adalah habitusnya semak rendah tetapi umumnya pohon. Bentuk dapat sangat besar dan biasanya selalu berwarna hijau sepanjang tahun. Daun berbentuk jarum dan berkelompok atau serupa sisik. Daun dan sisik tersusun spiral. Sisik dan braktea lepas, tiap sisik dengan 2 biji sayap. Strobilus jantan dan betina umumnya dalam satu pohon. Strobilus jantan lebih kecil daripada Strobilus betina dan terletak aksilaris.
Strobilus jantan umumnya terminal pada sirung pendek dengan banyak mikrosporofil bertengkai yang tersusun dalam suatu spiral. Strobilus betina umumnya aksilaris dengan banyak sisi-sisi penutup berbentuk spiral. Buahnya berbentuk kerucut. Contoh dari famili Coniferae adalah Texaceae, contohnya Taxus cuspidate. Yang kedua adalah Araucariaceae, contohnya adalah Araucaria heterophylla dan Agitis alba. Yang ketiga adalah Phodocarpaceae, contohnya adalah Phodocarpus dan Imbricatus. Dan yang terakhir adalah Vinaceae, Venus mercusi. Klasifikasi Genitinae. Tumbuhan pada kelompok ini umumnya memiliki ciri-ciri habitus pohon yang lurus, ada yang berupa perdu dan liana atau tumbuhan memanjat. Memiliki banyak cabang, tetapi cabang itu seringkali tidak bersambungan dengan bagian kayu batang, sehingga mudah lepas. Daun tunggal, duduk berhadapan, berbentuk opal atau lonjong, pada urat daun menyirip. Pada silam terdapat traksea dan pada pelawan tidak memiliki sel pengiring. Strobilus tidak berbentuk kerucut, tetapi sudah dapat disebut bunga. Batang mempunyai kambium, phloeterma atau lapisan terdalam pada korteks yang memiliki bentuk dan susunan khas serta mengandung butir-butir pati dan bulu-bulu kayu tanpa saluran resin. Contoh Genitinae adalah Ephedra-ceae, contohnya adalah Ephedra monosperma. Yang kedua adalah Geneticaceae atau Genetum genemon. Dan yang terakhir adalah Welwitschia-ceae, contohnya adalah Welwitschia mirabilis. Klasifikasi Ginggoinae. Ginggoinae merupakan satu-satunya kelompok Gymnospermae mempunyai spesies paling sedikit sehingga disebut sebagai tumbuhan primitif. Adapun ciri-ciri Ginggoinae yaitu berumah dua, termasuk pohon meranggas, memiliki daun yang lebar dan berbentuk kipas, tulang daun mirip rusuk yang menonjol. Contoh dari familinya adalah Ginkgo biloba. Angiospermae. Angiospermae memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada bunga yang sesungguhnya. Yang kedua, ada daun-daun yang pipih lebar dengan susunan yang beraneka ragam. Yang ketiga, bakal biji atau biji tidak tampak karena terbungkus suatu badan yang berasal dari daun buah yaitu putik. Yang keempat, selisih antara penyerbukan dan pembuahan relatif pendek. Yang kelima, adanya pembuahan ganda. Monokotil dan dikotil. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji tunggal atau tidak berbelah. Ciri-cirinya ialah berkeping satu dan tidak membelah saat berkecambah, berakar serabut, daunnya berbentuk halus dan bertulang sejajar, batang tidak bercabang dan berruas-ruas, ujung batang dilindungi oleh koloefotil, tidak memiliki kambium, dan memiliki bunga yang tersusun atas mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari dengan jumlah 3. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Ciri-cirinya adalah berkeping dua dan membelah pada saat berkecambah, berakar tunggang, memiliki batang bercabang dan tulang daun opal atau berjari, tidak memiliki tudung akar, batang berkambium, akar dan batang berbentuk yang besar, memiliki xilem dan floem. Bunga tersusun dari mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari dengan jumlah 2, 4, dan 5 atau kelipatan. Famili dari monokotil dan contohnya adalah yang pertama Orchidaceae, suku anggrek-anggrekan. Contohnya adalah Dendrobium kingianum dan Phalaenopsis amybalis. Yang kedua adalah Aracaceae, adalah suku pinang-pinangan. Contohnya adalah Cocos nucifera dan Cyrtostachylaca. Yang ketiga adalah
Zingiberaceae, suku jahe-jahean. Contohnya adalah Curcuma domestica dan Zingiber officinale. Yang keempat, Musaceae atau suku pisang-pisangan. Contohnya adalah Musa paradisiaca dan Musa balbisiana. Famili monokotil selanjutnya adalah Poaceae atau Graminae adalah suku rerumputan. Contohnya adalah Oryza sativa dan Imperata cylindrica. Famili dikotil dan contohnya yang pertama adalah Rubiaceae seperti pada buah mengkudu atau Face dengan nama latin Morinda citrofolio. Yang kedua adalah Solanaceae atau suku terong-terongan seperti buah tomat, Solanum lycopersicum dan cabai Capsicum annum. Yang ketiga adalah Malvaceae seperti bunga kembang sebatu, Hibiscus rosa sinensis. Yang keempat, Apocynaceae seperti bunga Kamboja atau Plumeria acuminata. Yang kelima, Convolvulaceae seperti tumbuhan kangkung dengan nama latin Iphomea reptans. Yang keenam adalah Mimosaceae seperti bunga putri malu atau Mimosa pudica. Yang ketujuh, Papilionaceae atau anggota kacang-kacangan seperti buah tanaman kacang hijau Phaseolus radiatus, kacang tanah Arachis hypogea, dan kacang panjang Vigna sinensis. Yang ketujuh, Bombusaceae seperti buah durian Duria zibertinus. Selanjutnya, Euphorbiaceae seperti tumbuhan Catella, pohon Monihot utilissima, dan tumbuhan karet Havea brasiliensis. Selanjutnya adalah Caesalpiniaceae seperti bunga kembang merak atau Caesalpinia fulcerrima. Dan yang terakhir adalah Urticeae seperti tumbuhan karet atau Viscus elastica. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.